Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Suraputra dengan NIM 104012330324 dari MB 4707 Telkom University. Saya ingin mempresentasikan laporan kerja praktik saya sebagai pemenuhan mata kuliah kerja praktik yang memiliki judul Manajemen Operasional dan Fungsi Finance dalam Dukungan Administrasi Keuangan Research Center of Excellence Artificial Intelligence and Learning Optimization ILO. Yang pertama adalah Company Profile. Center of Excellence Artificial Intelligence and Learning Optimization atau bisa disingkat COE ILO merupakan pusat unggulan riset di bawah naungan Telkom University yang berfokus pada pengembangan dan penelitian inovasi di bidang AI, sistem optimasi, dan keamanan cyber. CWILO berperan sebagai wadah kolaborasi antara akademisi, peneliti, mahasiswa, dan industri, dan pemerintah dalam menghasilkan solusi yang berbasis teknologi yang dapat memberikan dampak bagi masyarakat dan mendukung transformasi digital. Yang kedua adalah metode pelaksanaan. Tahap pertamanya adalah persiapan dan pelaksanaan, seperti onboarding, pengenalan lingkungan kerja, dan pembagian tugas. Yang kedua adalah tahap observasi dan pemahaman alur kerja, seperti observasi proses administrasi, pengelolaan riset, arsip riset, dan proses pencatatan keuangan. Yang ketiga adalah tahap pelaksanaan, mulai dari tugas administrasi, keuangan dan anggaran, pengelolaan database, dan melakukan penelitian hingga penyusunan paper. Lalu yang keempat adalah tahap monitoring dan evaluasi, yaitu monitoring progres mingguan dan melakukan evaluasi dengan dosen pembimbing. Lingkup unit kerja dari tempat magang saya ditempatkan sebagai Research Management Support and Compliance. Tugasnya apa aja sih? Untuk tugas dari Research Management Support and Compliance adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah administrasi dan pengarsipan dokumen riset. Lalu yang kedua ada pengelolaan administrasi keuangan keuangan riset. Lalu selanjutnya adalah dukungan pengelolaan jurnal ilmiah nasional, pengelolaan website dan basis data kelembagaan, penyusunan dokumen kerjasama dan administrasi kelembagaan. Dukungan kegiatan konferensi ICO-ILO, lalu pelaksanaan penelitian machine learning, hingga outputnya adalah paper proceeding. Selanjutnya adalah kajian teoritis. Teori yang digunakan selama magang adalah Safe AI Framework. Selanjutnya adalah manajemen arsip organisasi, pengendalian internal keuangan, tata kelola teknologi informasi, lalu machine learning life cycle. Dalam implementasi magangnya, Shape AI sebagai dasar pengelolaan riset yang aman, akurat, adil, dan dapat dijelaskan. Manajemen arsip, pengarsipan dokumen riset secara sistematis dan terdigitalisasi. Selanjutnya adalah pencatatan anggaran, proposal, dan dokumen keuangan secara akuntabel. Lalu selanjutnya adalah tata kelola AI dan etika publikasi dengan dukungan administrasi, jurnal ilmiah, dan kepatuhan terhadap standar publikasi ISO 31000. Lalu yang terakhir adalah machine learning, pengumpulan data, processing, pemodelan reinforcement dan XGBoost, evaluasi model, dan hingga penyusunan paper. Lalu selanjutnya ada realisasi kegiatan. Kegiatan magang saya dimulai dari tanggal 23 Februari hingga 20 Juni, yaitu selama kurang lebih 4 bulan. Pada Februari, minggu pertama, saya ditugaskan untuk administrasi persuratan. Lalu di minggu kedua, rekapitulasi database dan rekapitulasi proposal dalam rangka mendukung PUIPT Satria 2026. Lalu di bulan Maret, minggu pertama, saya memiliki job desk yaitu website dan administrasi keuangan. Minggu kedua, saya ditugaskan dalam arsip dokumen dan keuangan. Minggu ketiga adalah dukungan dalam teknis ICO ILO. Minggu keempat
pemutahiran database website. Untuk minggu, untuk bulan April, job desk saya adalah administrasi acara Aiko Ailo. Saya membantu prosesnya teknis Aiko Ailo dengan bantuan marketing. Saya membuat poster dan flyer promosi untuk dapat disebarkan oleh tim dari Aiko Ailo. Selanjutnya di minggu kedua adalah pelatihan dan administrasi kelembagaan dalam bentuk transfer knowledge. Lalu minggu tiga adalah infrastruktur IT dan studi literatur. Yang keempat adalah kemitraan dan pengembangan riset. Pada bulan Mei di minggu pertama adalah studi literatur dan penulisan akademik. Mulai dari sini, saya memulai titik awal dalam proses penulisan paper proceeding. Lalu di minggu kedua adalah pengumpulan data penelitian. Minggu ketiga adalah pengolahan data dan studi machine learning. Minggu keempat adalah pemodelan dan persiapan publikasi. Di bulan terakhir atau bulan Juni, minggu pertama penyusunan paper ilmiah. Dari sini setelah saya pengumpulan data, bulan Juni ini adalah titik awal penyusunan papernya. Dari mulai abstract, introduction, methods, feature, result, dan visualisasi lainnya. Lalu di minggu kedua adalah finalisasi paper. Lalu yang ketiga adalah penyelesaian magang. Alur kerja dari Center of Excellence ILO ini adalah sebagai berikut. Saya jabarkan dalam 8 poin. Dan untuk alur kerja ini saya mengambil contoh pada riset saya, yaitu eh, dalam penulisan paper proceeding menggunakan metode machine learning. Lalu apa saja sih hasil yang dicapai selama magang di Center of Excellence ILO ini? Yang pertama adalah pengalaman dalam administrasi kelembagaan dan pengelolaan keuangan serta dokumentasi riset. Yang kedua adalah penguasaan dasar data science dan machine learning untuk penyusunan metode penelitian ilmiah, lalu kemampuan menggunakan berbagai tools pendukung sebagai sarana operasional penelitian. Selanjutnya adalah meningkatkan kompetensi akademik dan profesional sebagai bekal memasuki dunia kerja. Dan yang terakhir sudah pasti output utamanya adalah menghasilkan paper yang disusun sesuai template IEEE Conference Proceeding dan siap untuk proses submit. Saya akan tunjukkan hasil output saya ini. Berikut adalah merupakan output yang saya dapat setelah magang 4 bulan di Center of Excellence ILO. Selanjutnya ada strength and weakness. Strength-nya adalah pengalaman kerja yang beragam di bidang administrasi, keuangan, riset, dan pengelolaan kegiatan. Selanjutnya adalah penerapan alur kerja yang sistematis mulai dari administrasi hingga penelitian machine learning. Selanjutnya adalah penguasaan berbagai platform digital seperti Sanity.io, Fillout, Google Colab, Canva, Mendeley, dan aplikasi lainnya. Selanjutnya adalah kesempatan terlibat langsung dalam penyusunan paper ilmiah dan publikasi konferensi internasional. Dan terakhir, pengembangan kemampuan analitis, komunikasi, koordinasi, serta problem solving melalui berbagai aktivitas operasional dan penelitian. Untuk weakness atau kelemahannya, seperti belum tersedianya SOP tertulis yang baku untuk alur penelitian mahasiswa magang. Yang kedua adalah ketergantungan terhadap pembimbing utama pada proses validasi dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah pengelolaan beberapa proses yang memerlukan koordinasi manual antar anggota sehingga efisiensi kerja dapat terganggu. Oleh karena itu perlu ditingkatkan. Lalu kesimpulannya adalah program kerja di Center of Excellence Artificial Intelligence for Learning and Optimization COE ILO
memberikan pengalaman kerja langsung dalam mendukung kegiatan operasional lembaga riset, administrasi organisasi, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan penelitian berbasis machine learning. Selama pelaksanaan magang, berbagai kegiatan berhasil diselesaikan mulai dari pengelolaan dokumen administrasi, perbaruan data website, pengelolaan anggaran penelitian, dukungan konferensi ilmiah, hingga penyusunan artikel ilmiah menggunakan metode machine learning. Program ini juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi teknis maupun profesional melalui penerapan berbagai tools digital, peningkatan kemampuan analitis, komunikasi, koordinasi, serta kerjasama dalam lingkungan kerja yang profesional. Secara keseluruhan, pelaksanaan praktik kerja telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberikan bekal pengetahuan serta pengalaman yang relevan dalam bidang administrasi riset, manajemen operasional, dan pengembangan penelitian artificial intelligence. Dan saya lampirkan juga dokumentasi saya selama magang di Center of Excellence Artificial Intelligence. Pada bulan Februari, seperti ini adalah output pada saat saya pengembangan website. Pada bulan Maret, dalam rangka menyiapkan media promosi Eko Ailo. Pada bulan April, saya sudah mulai mempelajari untuk penulisan paper proceeding. Pada bulan Mei, saya sudah mulai mengeksekusi dari mulai cara pengambilan data dan cara pengolahannya. Pada bulan Juni, saya sudah mulai penulisan dan hingga selesai penulisan paper seperti ini. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.